saiki kon lungguh ndek ngene sandenono. Lho, lungguh. Enggak. Lungguh kayak wong rokokan. Sandenono. Nah. Kuat toh? Gak masalah kan? Nah. Terus ya kalau itu loh coba gerak gak? Nah, kalau itu digoyang ikut semua tapi di video mungkin nggak kelihatan. Coba lungguh sebelah kono. Ya kono wis. Iki kok jari ini ono tiange kan repot sampai wong-wong iki. Nah, nggak ini tapi iki lak durung di semen. Ini cuma ditaruh-taruh aja, belum di semen, ya kan? Nah, orang bilang nanti ini dijejek ambrol. Ya jelas saja belum di semen, tapi kan ini menyatu loh. Dia ikut gerak. Kalau itu digoyang, di sini ikut gerak, so berarti di sana itu sudah mengunci gitu loh. Ya wes stream. Ya wes cukup. Wes. Aku tak ngomong ya. Nah, lalu komen-komen orang-orang ini ya. Lebih kuat diberi perkat. Memang diberi perkat semen. Ya kan, cara merekatnya sudah ada di video saya yang sebelumnya, ya kan, ya dilihatlah di video-video yang lain kalau mau, ya kan. Lalu perekatnya apa? Apa mortar bata ringan biar lebih kuat? Loh, gini loh, mortar bata ringan itu dulu diciptakan, dia itu untuk karena gara-gara Hebel itu dulu nggak mau lengket terhadap semen biasa, sehingga lalu dengan terpaksa dibuatlah itu mortar itu. Tetapi kalau ini kan beton, nah beton ya jelas lebih kuat terhadap semen lah. Nah sekarang kalau sesama kamu kita ngecor satu balok lah ya, dengan menggunakan mortar itu kita cor satu kotaan kecil gitu ya, sama kita cor semen di dalam satu kotaan kecil. Ya kualitasnya ya bagusan semen lah. Wong mortar tuh dibuat karena posisi kondisi terpaksa sebetulnya. Ya kalah sama semen, bagusan semen daripada mortar. Banyak orang nggak ngerti rupanya. Terus ini katanya mahal gitu loh. Mahal dari mana Wong? Saya itu sampai belan-belani bikin itu loh ya. Cuma jual harga di 550.000 loh satu kubik. Hitungan aja satu dinding 1 meter persegi itu loh cuma 30 biji lah, satu kubik itu loh isinya 248, dapat dinding berapa kamu satu kubik? Ya toh mahal katanya, murah bata merah loh. Bata merah itu ya masa nggak pernah kelihatan orang bikin bata merah sih, bagian dinding kayak bata merah. Di celah-celahnya itu mortarnya banyak sekali, itu waktu dan bahannya nggak main-main gitu loh. Bagus mana bata merah? Loh ya jelas bagus bata merah lah. Bata merah itu gila-gilaan mortarnya itu bukan mortar ya, gila-gilaan luluannya. Itu kayak sarang tawon beton itu. Habis itu masih diplester lagi lah. Ini kan sudah tanpa plester. Ini kan cuma langsung diaci, ya dipelamir, habis itu dicat tembok lah kalau untuk dinding bagian luar. Katanya nanti rembes. Loh ya diaci, habis itu nggak usah diplester, habis itu dipelamir, lalu dicat tembok lah. Batanya ini kamu nanti sudah ngirit banyak sekali. Uangnya yang kamu ngirit itu keluarin dikit lah buat ngaci, lalu cat tembok. Nggak mungkin rembes, gitu. Lalu ini bahannya apa? Ini murni beton, ya. Ini beton yang bukan dicetak manual. Ini pakai mesin besar saya nyetaknya. Kualitas betonnya sudah dites apa belum? Lah ngapain saya tes loh, saya 35 tahun loh kerja mesin casting, precast dan pre-stress beton. Yang pakai mesin saya mulai dari dulu genteng beton, paving, bataku. Orang-orang itu malah belajar dari saya dulu cara bikin beton yang bagus pakai mesin saya kan. Mereka pabrik paving, pabrik genteng, pabrik bataku. Halo. Apa bahannya sama dengan bataku? Mirip, tapi ini mesinnya yang beda. Kalau bahannya mirip, tapi bahannya ini saya pakai yang bagus. Bukan kayak bataku ecek-ecek itu ya. Bataku itu kan banyak yang cetak ecek-ecek ya. Ya salah. Akhirnya di market timbul image bataku itu jelek, padahal bataku nggak jelek.
Mesin saya batakonya bagus-bagus kok. Terus eh, itu tadi buat mana dengan Hebel, ya udahlah saya nggak mau jelek-jelekan Hebel ya. Tanya sendirilah sama yang sudah pasang Hebel sama yang sudah, kan Hebel sudah sudah hampir 15 tahun sekarang ada di Indonesia, kan udah ngerti sendirilah. Kalau bata merah saya berani ngomong tadi, dia kuat, memang iya, tapi mahal kita sekarang bikinnya. Nah saya bikin ini tuh loh kan sebetulnya cuma ngasih alternatif, ya kan. Siapa yang budget terbatas? Kalau orang kaya udahlah silahkan pakai apa aja, saya nggak apa-apa kan gitu. Ini kan cuma untuk bagaimana caranya, siapa yang butuh bangun rumah, bangun pagar, bangun dinding lebih murah tapi kuat kan gitu. Lalu apa namanya, ya wanti roboh nggak kuat, kolomnya bagaimana loh, ini cuma dinding. Sekali lagi ini dinding ya, rumah itu tergantung struktur kayak gini loh. Nah ini kan saya pasang kan, ini cuma ya sama di lem-lem gitu, saya kebetulan ini kok ya ada, saya sampai lupa. Ya dinding ini bukan nggak nahan beban lah itu loh, sampai lo ada lubangnya itu di atas, dia nggak nahan, yang nahan atap ini, kolom ini loh. Nang, coba nang, ikutin kebetulan ada itu loh nang, gebuk-gebukan nang, temenanan gebuk-gebuk duduk pura-pura. Ya tapi lek tanganmu loro ya sebatas kekuatanmu lah. Oh, mana bisa roboh? Enggak lah, kan yang nahan rumah. Ya jangan naruh rumah dibebankan ke dinding. Ada-ada saja, ya kan? Yang nahan itu struktur. Ini loh kosong, nggak ada dindingnya. Ya buktinya nggak apa-apa, nggak roboh. Atap plafon saya ini palak ini kan, ini sudah ada betonnya, sudah ada struktur, kan ini struktur semua, ya kan. SNI tes beton katanya, tanya orang-orang kakak berapa, enggak lah sudah, ini buat orang yang mau belajar mencari alternatif cara bangun rumah yang lebih murah. Kalau mau yang berapa, ini saya sudah bikin, saya punya pengalaman 30 tahun lebih di dunia beton, saya tahu ini saya bikinnya bagus. Soal SNI dan tes beton, beli aja ke Bleskon, Bata Ringan atau apa, nggak apa-apa. Mereka perusahaan besar, saya cuman UMKM mikro lagi. Saya ini UMKM mikro lagi. Disuruh tes begitu. Uang habis sebelum kerja kan gitu. Kurang efisien Pak bentuk kunciannya, kayak Lego lebih bagus loh. Aduh, gini loh. Saya bisa bikin, ya karena saya yang bikin mesinnya sendiri, saya yang desain cetaknya sendiri, saya bisa bikin persis kayak Lego atau persis kayak di luar negeri, interlocknya persis kayak di luar negeri, terserah. Saya bisa, asal mau beli harganya lebih mahal. Lah saya cuma jual 550.000 kubik loh, supaya orang-orang yang budget terbatas itu bisa mampu beli, mampu bangun rumah, setelah lama cita-citanya kepingin punya rumah. Kan kasihan orang-orang yang begitu lah, ngapain ngurusi yang kaya-kaya apa aja terserah sudah. Jadi saya bisa bikin yang saya ada yang buntu tapi nggak laku, mahal akhirnya jatuhnya. Saya juga bisa bikin kunciannya macam-macam, terserah sudah, asal lu mau beli, gitu aja, harganya lebih mahal, ya kan. Lubang-lubang, ini lubang-lubangnya bagusan dicor semua Pak loh. Bayangkan lah ini kalau lubang-lubang dicor nih ya, di setiap lubang ini ada cornya, ada cornya, ada cornya, ada cornya, ada cornya. Itu ibarat mau bangun dinding anti peluru, atau ya kalau mau bangun toko emas supaya nggak bisa dibobol maling, ya silahkan dicori semua ini, ya kan. Ya semua lubang itu coran. Bayangkan ini kan jadi jeruji beton nanti, segini panjangnya ini hanya segini, maling mau bobol ya sudah sulit sekali. Lah ngapain pemborosan lubang-lubang ini dicor? Ya, tapi terserah kalau duitnya banyak ya. Ya aku nggak ngurus sih, ya kan. Apa tukang biasa bisa? Waduh,
Oh, ini gampang sekali loh ini, naruh-naruh begini ya kan. Nah, ini kan udah kelihatan kan. Nanti yang bidang saling ngunci lah ini, pelajari sendiri dah ya. Ini nanti saling ngunci, ini sudah saling ngunci tadi di top. Nggak mungkin bisa ya toh, tukang biasa ya gampang taruh. Coba nang, saking kebacut wong-wong di internet iki. Iki jukun. Jukun. Nah, diambil, ya taruh lagi, loh, langsung taruh lagi, gitu, taruh lagi lah, ya sudah, langsung tepak no kencengin, nah, wes, loh, sudah, dia kan sudah nggak terlalu space-nya terlalu banyak untuk miring-miring, mana tukang nggak bisa itu gimana, nggak mungkin, ya kan, bisa dibor, ini sudah saya bor nih, loh, saya bela nih, belikan bor, nah ini untuk jalur pipa, angkatan pipa ya. Nah, jalur pipa masuk. Wis. Nah, nanti pipanya kan itu lubangnya kegedean, saya beli bor cuma satu ukuran, wis nggak usah ditokno. Nggak usah di. Nah, ini untuk jalur kabel. Lalu kabelnya keluar ke atas toh, ya ke atas sana lah, bukan sependek ini. Nah, wis. Balik lagi. Nah, terus kalau misalkan mau manuver ke samping, angkatan. Loh, bisa, kan ada celahnya loh. Nah, kabelnya bisa keluar samping juga bisa. Terserah sudah. Ya kan? Kenapa kok di beberapa VT masih kolom biasa, kolom konvensional? Ya itu terserah yang bangun lah. Ya, kalau mau ikut cara saya ya silahkan. Nggak percaya, nggak yakin, masih ragu, ya bikinlah kolom biasa toh. Sekarang meskipun dia bikin kolom biasa, berarti dia nggak ngirit biaya kayak saya gini kan, kayak di yang saya bikin ini kan. Ya dia tapi tetap ngirit. Ya tetap ngirit di apa namanya? Tanpa plester kan ini, masangnya cepet kan, bahannya waktunya lebih cepet, bayar tukang lebih sedikit, ya kan, bukan bayar tukang lebih sedikit dalam arti hariannya ya, karena waktunya lebih cepet kan otomatis kamu bayar budgetmu untuk biaya tukang lebih rendah. Terus nggak ada kerjaan plesteran lah, kamu tanya tukang bangunan lah, biaya plesteran itu nggak main-main waktunya, gaji tukang pegawai untuk melesteri neplok-neplok dilempar-lempar melesteri ini nggak karu-karu, ya banyak biayanya. Nah ini kalau tinggal diaci, ya kan sudah hilang satu kerjanya, hilang kerjaan plesteran kan. Ya coba secara logika dipikir sendirilah. Apa lebih ringan dari batarengan atau hebel? Loh ya nggak mungkin lah, ini kan beton ya kan. Ini kan beton. Namanya ada tadi bata ringan kan, ini kan bata ringan. Namanya tuh bata ringan. Ya jelas dia ringan, paling ringan. Tapi kan gini, kamu beli bata atau kamu ini beli bata atau mau bangun tembok? Kalau beli bata ditaruh, ditumpuk di rumah ya silahkan. Ya ini lebih berat dari bata-bata lain ya. Tapi wong bata merah ini loh, dipegang enteng, dikepuk itu loh pecah, ya kan? Lah, tapi kalau bata itu kamu beli untuk tujuannya untuk bangun dinding, setelah jadi dinding, kamu bayangkan sendiri lah bata merah itu kan luluannya pasang banyak kayak sarang tawon semen, habis itu diplester, itu jelas paling berat. Bata merah itu setelah jadi dinding kayak dinding saya lama ini ya, berat ini, berat sekali. Coba lah kamu potong sendiri 1 meter persegi dinding kayak gini nih, kamu timbang, berat. Ini di tengah-tengah beratnya lebih ringan dari bata merah kalau setelah jadi dinding ya. Lah kalau disuruh lawan bata ringan, ya nggak bisa. Marketnya bata interblok ini memang bukan untuk apartemen tingkat 20, hotel tingkat 20. Hotel tingkat 20 itu marketnya bata ringan. Market saya ini untuk rumah biasa sampai maksimum 2 atau 3 lantai. Kalau 2-3 lantai ya bikin struktur kolom konvensional lah. Kan sudah dihitung sama arsitek. Ya kan, market saya untuk orang-orang yang bangun rumah biasa, rumah pribadi. Nah, dia mau murah, gitu, untuk pemborong, gitu, untuk kontraktor, rumah-rumah biasa, untuk orang-orang kontraktor, developer yang mau bangun rumah subsidi. Nanti kalau dia sudah pernah pakai ini dia tahu, gak bakal dia balik karena rumah subsidi kejepit-jepit biayanya. Gak gampang cari untung di rumah subsidi, ya kan? Nah, gitulah ya. Makasih.